Saudaraku sekalian, tidak dapat disangkali bahwa kita bisa membangun cinta kita kepada objek-objek tertentu. Dulu ketika peran orang tua begitu kuat dalam menjodohkan anak-anaknya maksud saya. Banyak anak-anak yang dijodohkan begitu saja, tanpa ada pacaran, tanpa ada pertemuan, seperti anak-anak muda hari ini. Kalau pakai bahasa pasaran diamprokkan gitu, diamproke gitu, ditemukan begitu. Dari tidak kenal, dipaksa kenal, lalu membangun rumah tangga, dan bisa saling mencintai. Ya memang kemungkinan karena suasana zaman waktu itu, saudara. Jarang kita mendengar perceraian. Perceraian itu aib, saudara. Dan faktanya memang rumah tangga bisa utuh, kokoh. Seperti cerita kesaksian yang saya dengar dari salah seorang pembantu. Ketika saya masih menjadi mahasiswa, saya tinggal di sebuah keluarga. Pembantu itu memang kemudian atau sebelumnya sudah Kristen, saudara. Dan kami juga mengadakan pelepasan untuk dia yang pasang susuk di mukanya. Ya, betul-betul bisa diraba, saudaraku. Dan pelepasan pada suatu hari, baktian doa, dia menjerit, katanya dia melihat api yang ada di depan mukanya, dan betul-betul dia dilepaskan. Nah, saya masih ingat sekali wanita ini yang cerita kepada saya bahwa dia menikah usia 15 atau 16 tahun gitu, masih sangat muda. Dia tidak kenal pria, tidak kenal dengan baik, hanya kenal beberapa saat atau dipaksa kenal lalu dinikahkan, saudara. Malam pengantin, malam pertama setelah pesta kawin itu dia lari dari rumah di mana mereka mestinya berbulan madu karena takut, saudara. Nah, baru kenal, dia pulang ke rumah, dia lari pulang ke rumah. Dia tidak cinta, saudara, baru kenal. Tetapi kemudian dia bisa hidup bersama dengan pria itu, punya beberapa anak. Saudara, tidak jarang yang tadinya tidak cinta menjadi cinta ketika pasangannya dimasukkan liang kubur, mau nyemplung juga. Dari tidak atau kurang cinta menjadi cinta. Jujurnya dari tidak cinta sebenarnya. Jadi cinta itu bisa dibangun, saudara. Ya, bisa dibangun. Demikian pula cinta kita kepada Tuhan bisa kita bangun. Tuhan tidak memiliki martabat dan tidak bernilai kalau menaruh cinta kepada Tuhan di hati orang tersebut, sedangkan orang tersebut belum tentu mencintai Tuhan. Itu pemaksaan dan itu bukan hakikat Allah yang adil, yang bermartabat dan agung, saudara. Saudara saja sebagai manusia tidak ingin kan memaksa orang mencintai saudara. Kalau saudara seorang pria, saudara memaksa wanita mencintai saudara, itu cinta yang tidak natural. Cinta yang tidak tulus. Jadi cinta harus dengan natural, tulus diberikan seseorang kepada objek lain. Tuhan tidak memaksa kita mencintai dia dan tidak menaruh secara mistis, secara ajaib cinta kepada Tuhan. Cinta itu harus kita bangun sendiri, saudara. Tadinya kita mencintai dunia, mencintai berbagai hobi-hobi, kesenangan, kehormatan, nafsu-nafsu kita. Sekarang kita memilih untuk mengarahkan cinta kita kepada Tuhan.
Itu bisa, bukan tidak bisa. Itu harus kita paksakan bila perlu. Saya beberapa kali menyatakan kepada jemaat bahwa karakter watak saya itu bisa lebih buruk dari sebagian besar orang dalam banyak aspek. Benar, tidak bluffing, buruk, saudara. Tapi satu hal yang saya merasa mendapatkan anugerah adalah saya mengerti bahwa mengasihi Tuhan itu segalanya. Maka saya berusaha mengasihi Allah, bahkan memaksakan diri saya untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, saudara. Dan betapa indah dan mulia, betapa agung dan berharganya kalau kita bisa mencintai Allah dengan tulus, natural, ikhlas, dan Allah merasakan cinta itu. Kepada orang yang berdosa, Allah mencintai. Apalagi kalau ada orang yang mau mencintai dia. Kepada orang yang tidak mencintai Allah saja, Allah bisa mencintai. Apalagi kepada orang yang mencintai Allah. Wah, akan terjadi jalinan hubungan yang indah sekali, saudara. Dan kesempatan itu hanya pada waktu kita hidup di bumi, saudara. Bukan nanti pada waktu di surga. Maksud saya setelah meninggal baru, setelah melihat kemuliaan Allah baru, wow, ini yang harus kucintai. Tidak, tulus itu. Sejak kita di bumi ini, kita bisa membangun cinta kita kepada Allah. Nah, masalahnya Allah tidak kelihatan, saudara. Dia tidak nampak dan seakan-akan dia tidak ada. Sering seakan-akan Tuhan tidak ada. Benar-benar kita sering diuji itu, saudara. Benar, lewat berbagai masalah kita lihat, kok Allah diam ya? Kok Allah diam-diam ya? Apa dia ada sebenarnya? Nah, ingat, Abraham saja harus menunggu anaknya 1/4 abad dari yang dijanjikan Allah. Sampai Abraham harus, karena nuruti istrinya Sarah, menghampiri Hagar dan punya anak Ismail. 24-25 tahun, saudara, menunggu kelahiran anaknya. Seakan-akan Tuhan ini tidak setia. Dan negeri yang dijanjikan, ya, di mana Tuhan memerintahkan Abraham keluar dari Ur Kasdim, tidak kunjung ditemui oleh Abraham. Tapi imannya tidak menjadi gugur atau luruh, saudara. Nah, Allah itu tidak kelihatan. Bagaimana kita mencintai yang tidak kelihatan? Tapi kita bisa. Kita percaya bahwa Alkitab itu benar. Alkitab itu mengisahkan, mengungkapkan, mencatat, menunjukkan, menjelaskan, menguraikan mengenai keberadaan Elohim Yahweh, Allah yang hidup, Allah yang esa. Dan kita percaya bahwa apa yang ditulis Alkitab itu benar. Ada Allah. Ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memanggil Abraham, ya, yang memilih Israel sebagai umat pilihan secara jasmaniah, secara darah daging, yang menuntun mereka keluar dari Mesir ke Kanaan. Allah yang memberi 10 tulah, yang merobohkan tembok Yeriko, yang mengeringkan Kolsom dan sungai Yordan, yang turun dengan kemuliaannya di Sinai sehingga orang menggeletar, yang memberikan 2 loh batu. Allah yang mengutus putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang nyata hidup, dan kita bisa berkata, aku percaya kepadamu dan aku mengasihi. Ini, saudaraku sekalian, yang harus kita lakukan selagi atau selama kita masih memiliki kesempatan hidup. Kalau sampai kita tidak punya kesempatan lagi, waduh, betapa celakanya. Sangat celaka, saudaraku. Oleh sebab itu, selagi kita masih punya kesempatan hidup, ayo kita membangun cinta kita kepada Tuhan. Kita membangun cinta kita kepada Allah.
Betapa indahnya itu, saudaraku sekalian. Dan kalau sampai kita bisa bercinta dengan Tuhan, waduh, luar biasa. Saya tidak bisa mengungkapkan semua, saudara, tetapi saya merasa sering tergetar pada waktu saya menghadap Tuhan seperti pada kesempatan ini doa. Lalu saya persembahkan cinta saya kepada Tuhan. Aku mencintaimu Tuhan. Aku tergetar. Siapakah aku ini? Aku bukan hanya miskin, aku ini bodoh, picik, bermental buruk, rusak moralku, orang berdosa, najis, kotor, tidak ada keelokannya. Ya saudara, seperti burung yang jatuh ke got, gak bisa terbang, kotor, busuk. Tapi Allah mengambilnya, membersihkannya, membawa kita terbang lagi. Aduh, luar biasa kan? Ya. Jadi ayo kita mengasihi Tuhan. Kita bangkitkan gairah kita untuk mengasihi Dia, ya. Ku mengasihimu, ku menghormatimu, Engkau satu-satunya, Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, Kau yang kunantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu Tuhan, selalu di hadirat-Mu